Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dalam perkara permohonan nomor 63 PUU Romawi 21 tahun 2023 dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, yang hadir tolong memperkenalkan diri lebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia, selamat siang. Mohon izin kami dari kuasa hukum pemohon, tim hukum Masyumi, dengan saya sendiri Irawan Santoso, Sarjana Hukum, kemudian dengan rekan saya Edi Gustia Bahri, Sarjana Hukum. Terima kasih Yang Mulia. Baik, jadi kuasanya yang hadir, Saudara Irawan Santoso dan Edi Gustia Bahri ya. Yang Furkon ini tidak hadir ya? Tidak hadir Yang Mulia. Baik. Hari ini agenda kita adalah untuk menyampaikan perbaikan ya, perbaikan permohonan. Kalau dalam perbaikan ini yang disampaikan adalah yang menjadi perbaikan yang dilakukan. Jadi tidak seluruhnya disampaikan ya. Jadi hanya inti-inti daripada perbaikan atau penambahan yang dilakukan. Sudah siap? Ya, siap Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia. Majelis Panel Hakim Konstitusi yang terhormat, mohon izin untuk menyampaikan hasil dari perbaikan permohonan sebagaimana yang sudah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Kami dari tim hukum Masyumi sudah melaksanakan perbaikan sebagaimana saran dari masukan dari tim majelis panel, terlebih dalam persoalan teknikal permohonan berkaitan dengan susunan identitas pemohon, ini sudah kami ikuti Yang Mulia. Kemudian penulisan terhadap kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini sudah kami ikuti semuanya. Kemudian persoalan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini merujuk kepada seluruh legalitas yang sebelumnya sudah disarankan oleh Yang Mulia, termasuk mencantumkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian juga kami tambahkan perihal kedudukan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinyatakan tetap berlaku berdasarkan pada pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Ini sudah kami cantumkan. Kemudian berkaitan dengan legal standing dari pemohon. Nah, ini juga sudah kami sesuaikan dengan arahan dan masukan dari Yang Mulia sebelumnya terkait dengan kedudukan kedudukan hukum dimaksud, dimulai dari pemohon 1 sampai pemohon 1 dan kemudian pemohon 2. Nah, ini ada sekitar dalam poin 6 kita sebutkan bagaimana legal standing dimaksud itu muncul sehingga dinyatakan berhak untuk mengajukan judicial review terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan pasal 1765 sampai dengan 1768 KUH Perdata dimaksud. Nah, jadi ini mohon izin sudah dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Kemudian pemohon 2 juga sudah diuraikan bagaimana kerugian faktual yang diterima dari situasi terhadap munculnya pasal-pasal KUH Perdata dimaksud. Nah, kemudian perihal soal saran terhadap substansial, dengan ini pemohon untuk tetap berada pada permohonannya, karena perihal terkait dengan riba ini juga bukan terkait dengan legal standing pemohon yang juga beragama Islam, tapi kita juga mengutip tentang larangan riba yang juga sebenarnya masuk dalam perjanjian lama yang dimaktub dalam kitab keluaran, dalam bab keluaran, kemudian ulangan, imamat, amsal, dan lain-lainnya. Nah, jadi legal standing itu dikuatkan lagi dengan bahwa ini bukanlah persoalan intoleransi dan lain-lainnya,
melainkan tentang bagaimana kedudukan hukum pemohon untuk mendudukkan kembali perihal konsep negara republik dan kemudian kemerdekaan dalam menjalankan agama dan kepercayaannya sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi itu yang menjadi catatan penting kami terkait dengan permohonan ini. Ya, yang kedua berkaitan dengan lex specialis yang sebagaimana dulu sebelumnya disampaikan sebagai saran. Nah, dari sini pemohon tetap berada dalam permohonannya dengan mengatakan bahwa perihal perjanjian kontrak yang berkaitan dengan pembungaan, kita belum menemukan adanya aturan hukum yang sifatnya lex specialis bagi suatu kelompok agama tertentu, karena dalam KUHP Perdata sebelumnya kita bisa melihat lex specialis itu muncul dalam undang-undang perkawinan, nah, kemudian dalam perihal pertanahan, nah, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan pertanahan itu sudah tidak dimaktub lagi dalam KUHP Perdata. Nah, jadi itu yang menjadi pandangan hukum kami dalam forum yang mulia ini, yang mulia. Kemudian terkait dengan alasan-alasan permohonan. Jadi alasan permohonan yang pertama adalah bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi pemohon menjelaskan bahwa dalil yang dimaksudkan di sini adalah bentuk negara republik ini kalau kita mengacu pada risalah BPPKI dan PPKI yang disusun oleh the founding fathers kita, maka tidaklah terlalu gamblang dan komplit. Maka dalam risalah itu disebutkan bahwa bentuk negara republik adalah sebagaimana yang sudah diketahui umum. Nah, yang diketahui umum ini tentu kita harus mengacu kepada konseptor republik sebagaimana yang sudah jamak seantero dunia memahaminya. Nah, dari sini maka kita merujuk kepada 3 pelopor atau konseptor negara republik. Yang pertama kita merujuk kepada pendapat dari Plato. Plato menjelaskan dalam kitabnya itu Republik. Pada permohonan yang sebelumnya kan sudah dijelaskan itu kan? Mohon izin yang mulia, waktu yang sebelumnya kami belum sempat detail menjelaskan itu. Jadi mohon izin untuk mengungkapkan ini sedikit supaya karena ini persidangan terbuka untuk umum. Mohon izin yang mulia. Oke. Nah, jadi Plato menjelaskan bahwa pembungaan uang dalam kitabnya The Laws itu adalah suatu tindakan yang keji. Nah, yang kemudian Aristoteles menjelaskan bahwa membungakan uang itu adalah perbuatan menghasilkan uang dari anak uang, dan itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi dan itu tergolong sebagai riba. Nah, yang ketiga, Cicero dalam kitabnya The Offices juga menjelaskan bahwa proses pembungaan uang itu adalah seperti menghasilkan keuntungan dengan membunuh. Jadi analogi yang dikatakan oleh Cicero adalah seperti orang yang menghasilkan keuntungan dari membunuh. Nah, itulah hal yang sama dengan proses pembungaan uang. Nah, maka dari itu 3 konseptor republik sebagaimana yang diketahui umum, mulai dari Plato, Aristoteles maupun Cicero, mereka semua tidak setuju dengan proses pembungaan uang. Nah, maka dari itulah kita berpandangan bahwa negara republik adalah negara yang tidak setuju dengan adanya klausul-klausul perihal soal riba sebagaimana dimaksud dalam objek permohonan yang ada dalam KUHP Perdata dimaksud. Nah, kemudian terkait dengan batu uji yang kedua adalah bertentangan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, ini kami tidak ada perubahan yang mulia. Nah, kemudian terkait dengan petitum, maka kami berharap Majelis Hakim Konstitusi satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan materi muatan pasal 1765 KUHP Perdata, pasal 1766 KUHP Perdata, pasal 1767 KUHP Perdata, dan pasal 1768 KUHP Perdata bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3, memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia. Jadi kesimpulannya tetap mohon agar norma pasal-pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu ya? Yang mulia. Baik. Sebelum itu kita mau periksa dulu
bukti yang diajukan dalam permohonan ini ya. Ya, Yang Mulia. Mau konfirmasi dulu, adalah bukti P1 sampai dengan bukti P13, betul ya? Betul, Yang Mulia. Baik, kita sahkan lebih dahulu. Nah, selanjutnya, apakah dari Yang Mulia ada mau diajukan? Ada yang mau diajukan? Konfirmasi dari Yang Mulia Daniel Yusmik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Ini saya ingin konfirmasi di halaman 7 ya. Itu dasar pemohon ini dalam kaitan dengan Undang-Undang Dasar itu ada pasal 1 ayat 2, pasal 29 ayat 3, dan pasal 33 ayat 1. Di halaman 7 lihat ya. Nah, pertanyaan saya, apakah pasal 33 ini dijadikan batu uji atau tidak, itu saja. Mohon izin Yang Mulia. Sejatinya ini tidak kami jadikan batu uji, Yang Mulia. Cukup ya. Baik. Selanjutnya kami jelaskan bahwa permohonan ini nanti akan disampaikan ke majelis lengkap ya di RPH. Nanti bagaimana hasilnya, apakah dilanjutkan ke tingkat pleno atau tidak, akan diputuskan oleh RPH nanti pada waktunya. Sehingga nanti itu akan disampaikan kepada pemohon maupun ataupun melalui kuasanya nanti. Demikian kami sampaikan ya. Oleh karena itu pemeriksaan permohonan ini kami anggap sudah cukup dan kami nyatakan sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin 17 Juli 2023 untuk perkara nomor 63 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.